Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Aprilia Mahdi dari Pendidikan Sejarah Angkatan 22. Di sini saya ingin sedikit membahas atau membandingkan tentang pembelajaran sejarah atau pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah, kurikulum, dan buku teks pembelajaran sejarah. Sebelum kita melakukan perbandingan atau menganalisis tentang pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, kita harus tahu apa itu kurikulum. Dan definisi kurikulum menurut pendapat Durkheim, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungan berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Atau kurikulum bisa kita anggap sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Pada slide pertama, tentang landasan hukum. Perbandingan landasan hukum pelajaran sejarah di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 13 sendiri, dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014, kurikulum 2013 SMA dan MA. Pasal 5 ayat 7 yaitu mata pelajaran umum kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana bunyi PP nomor 4 tahun 2022 pasal 40 ayat 5 dan Sikdisnas versi Agustus 2022 pasal 81 ayat 3 secara jelas menyatakan bahwa muatan wajib tidak harus menjadi mata pelajaran. Hal ini yang ditafsirkan oleh aksi dan para akademisi bahwa sejarah tidak lagi diwajibkan untuk diajarkan secara khusus di sekolah, khususnya sekolah menengah. Berdasarkan bunyi pasal di atas, mata pelajaran sejarah baik sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan dimasukkan ke dalam kategori IPS, sehingga mata pelajaran sejarah kehilangan posisinya dalam susunan mata pelajaran di tengah sekolah menengah, serta ketidakwajiban sekolah untuk menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran dan bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain yang dianggap sebagai suatu pengorganisasian yang fleksibel. Selanjutnya, perbandingan karakter. Karakter sejarah di kurikulum 2013 yaitu menanamkan kesadaran sejarah dan membangun karakter bangsa, di mana maksudnya adalah pelajaran sejarah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran sejarah mendapat amanah untuk membentuk karakter peserta didik lewat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena kedudukan sejarah sendiri dalam ilmu pengetahuan yakni sebagai ilmu sosial. Dan pada karakter sejarah di kurikulum Merdeka yaitu keterampilan konsep historis atau berpikir sejarah, yaitu kemampuan agar siswa dapat membedakan waktu lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, melihat dan mengevaluasi evidensi, membandingkan dan menganalisis cerita sejarah, ilustrasi, dan catatan dari masa lalu, serta menginterpretasikan catatan sejarah. Selanjutnya yaitu perbandingan dalam tujuan. Tujuan pembelajaran sejarah di kurikulum 13 yaitu sebagai mata pelajaran yang syarat dengan keterampilan dan cara berpikir sejarah. Pendidikan sejarah dalam kurikulum 2013 dirancang sebagai mata pelajaran yang mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, pengembangan inspirasi, dan mengaitkan peristiwa sejarah nasional dengan peristiwa sejarah lokal dalam satu rangkaian sejarah Indonesia. Dan pada kurikulum Merdeka sendiri yaitu mengembangkan pemahaman dalam melihat sejarah secara utuh, meliputi dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sehingga peserta didik dapat pemahaman dalam melihat hubungan atau keterkaitan antar peristiwa yang terjadi secara lokal, nasional, maupun global, mengembangkan kecakapan berpikir diakronis, sinkronis, kausalitas, imajinatif, kreatif, kritis, relatif, konseptual, dan multiperspektif, sehingga mencari sumber atau heuristik, kritik dan seleksi sumber, analisis dan sintesis sumber, dan penulisan sejarah atau historiografi tercapai. Selanjutnya, perbandingan dalam isi.
Isi pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 sendiri yaitu mengkaji peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia, zaman praakskara di Indonesia, Indonesia pada masa penjajahan, demokrasi liberal, dan masih banyak lagi, di mana mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman sejarah bangsa untuk menghasilkan wawasan dan kemampuan berpikir sejarah dan kehidupan masa kini serta yang akan datang. Dan pada kurikulum Merdeka sendiri berisi masa asal-usul nenek moyang hingga revolusi besar dunia, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dunia Dingin, dan peristiwa kontemporer dunia sampai abad ke-21. Seperti dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2022 disebutkan ruang lingkup pembelajaran sejarah mulai dari masa asal-usul nenek moyang, Perang Dunia I dan II, Perang Dingin yang merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam merebutkan pengaruh negara-negara lain dan peristiwa kontemporer dunia sampai abad ke-21. Selanjutnya yaitu perbandingan dalam metode. Metode pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 yaitu metode diskusi, yang akan menambah wawasan mereka tentang sejarah dari hasil diskusi tersebut, dan guru bisa menilai keterampilan peserta didik yang berbicara, menulis, dan berinteraksi dengan temannya yang lain, sehingga guru nantinya tidak akan hanya menilai siswa secara akademik saja, akan tetapi juga sikap dan keterampilan dari peserta didik lainnya. Lalu dalam kurikulum Merdeka yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yaitu peserta didik akan melakukan penilaian awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, tahap pencapaian pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh peserta didik, dan hal mendasar lainnya. Selanjutnya perbandingan yang terakhir yaitu dari evaluasi sendiri. Evaluasi pembelajaran sejarah di kurikulum 2013 pada kurikulum ini menggunakan penilaian autentik atau penilaian yang dilakukan pada berbagai aspek pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan proses masuk dan hasil. Sedangkan evaluasi pada kurikulum Merdeka yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, dan sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian dari hasil belajar.